Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, menggelar bimbingan teknis pendataan 6 bidang SPM untuk 7 kabupaten di Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Hotel Swiss Bell Ambon pada Selasa 5 Maret 2024. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa, PLH Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Senior Manajer SPM Skala, pengampu SPM tingkat kabupaten, beserta unsur terkait lainnya. Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan oleh Lailosa menyampaikan beberapa hal penting yang diantaranya adalah, dirinya meminta kepada seluruh narasumber dan peserta untuk secara serius memanfaatkan kegiatan ini, sehingga dapat memperbaharui cara pengumpulan data agar pelaporan yang dibuat akan benar-benar menggambarkan kinerja maksimal, yang telah dilakukan masing-masing Pemda selama ini. Pertama, tugas menghadirkan SPM telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Harapannya, setiap warga negara yang layak dan berhak menerima akan mendapat pelayanan dalam skala minimal, khususnya pada 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, sosial, dan trantibun. SPM ini telah digulirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia cukup lama. Seiring dengan penerapan asas desentralisasi dalam era otonomi daerah, namun sampai saat ini implementasinya dirasakan belum maksimal. Dari data empiris di lapangan, hal tersebut antara lain disebabkan masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas daerah dalam berbagai aspek seperti sumber daya manusia, database, sarana prasarana, maupun pembiayaan. Keterbatasan tersebut makin terasa pada daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan, yang notabene menghadapi kendala transportasi, konektivitas, dan aksesibilitas, sehingga dipastikan memberi beban tambahan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM. Selaku pemimpin daerah, saya yakin daerah kepulauan akan tetap menjadi sulit bila kita tidak berjuang mengatasinya. Sebaliknya, akan menjadi anugerah bila kita bekerja keras sungguh-sungguh berinovasi dan membuka wawasan berpikir. Pemerintah provinsi punya komitmen kuat untuk mendorong terus pelaksanaan SPM. Dan saya yakin 11 kabupaten kota juga punya komitmen yang sama. Kedua, ketersediaan data adalah masalah berulang yang selalu ditemui dalam proses-proses penyusunan laporan. Karena itu, saya ingin memberi atensi khusus kepada semua OPD pengampu SPM agar benar-benar memperhatikan ketersediaan data penerapan SPM. Database menjadi kunci utama keberhasilan dalam tahapan penerapan SPM. Bila kita tidak memiliki data yang valid dan akurat, maka pada tahap berikutnya, yaitu tahapan penghitungan kebutuhan dan penyusunan perencanaan, sampai dengan pelaksanaannya akan bermasalah, bahkan bisa dipastikan gagal. Karena itu, BIMTEK hari ini adalah media pembelajaran yang tepat untuk terus memperbaiki kapasitas setiap petugas pada OPD pengampu SPM agar dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas penerapan SPM-nya. Jangan jemu-jemu untuk belajar membekali diri dengan pengetahuan dan informasi, sebab dinamika pekerjaan pelayanan masyarakat akan terus berubah dan berkembang dengan pesatnya. Bila tidak mengupgrade kompetensi diri, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus tertinggal. Ketiga,
saya mintakan kepada seluruh narasumber dan peserta dari 7 kabupaten kota untuk secara serius dalam memanfaatkan kegiatan ini, sehingga dapat memperbaharui cara pengumpulan data, sehingga pelaporan yang dibuat akan benar-benar menggambarkan kinerja maksimal yang telah dilakukan masing-masing Pemda selama ini.